Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tektonisme. Sebelum itu, ada yang perlu diketahui bahwa tektonisme itu merupakan bagian dari tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga atau gaya geologi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen meliputi 3 hal, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme merupakan gerakan-gerakan penyusun kerak bumi. Adanya tenaga tektonik dapat menyebabkan terjadinya pergeseran, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada kerak bumi. Terdapat 6 teori yang menjelaskan terjadinya gerakan pada litosfer. 1. Teori kontraksi. 2. Teori Laurasia-Gondwana. 3. Teori pergeseran benua. 4. Teori konveksi. 5. Teori pemekaran dasar samudra. 6. Teori lempeng tektonik. Yang pertama, teori kontraksi. Teori ini menyatakan bahwa tubuh bumi telah lama mengalami pendinginan di permukaannya. Karena bumi terus mendingin, maka bagian inti bumi mengalami penyusutan. Akibatnya, kerak bumi menjadi longgar dari intinya, sehingga timbul gaya tangensial yang mengakibatkan terbentuknya pengerutan di bagian permukaan. Inilah yang menyebabkan terjadinya pegunungan lipatan di permukaan bumi. Yang kedua, teori Laurasia-Gondwana. Teori ini mengemukakan bahwa pada awalnya di bumi terdapat 2 benua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana, yang mana masing-masing terletak di kedua kutub bumi. Kedua benua kemudian bergerak secara lambat menuju ekuator, dan kemudian terbentuklah benua-benua di permukaan bumi seperti saat ini. Benua Laurasia meliputi Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana meliputi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan anak benua India. Yang ketiga, teori pergeseran benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener yang menyatakan bahwa di bumi terdapat 1 benua, yaitu benua Pangea. Kemudian secara perlahan benua tersebut mengalami pergeseran ke arah ekuator dan barat. Gerakan pergeseran ke arah ekuator disebabkan oleh gaya sentrifugal akibat bumi berotasi. Sedangkan gerakan ke arah barat akibat gerakan bumi ketika berotasi dari arah barat ke timur. Gambar-gambar ini menunjukkan proses dari teori pergeseran benua. Yang keempat, teori konveksi. Teori ini mengemukakan bahwa pada lapisan astenosfer terdapat arus yang memutar, atau bisa disebut arus konveksi. Adanya arus konveksi ini menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata. Hal ini dikarenakan arus konveksi mempengaruhi litosfer yang ada di atasnya. Arus konveksi terjadi karena adanya pemanasan secara terus-menerus dari inti bumi terhadap lapisan mantel yang ada di atasnya. Ini merupakan gambaran arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer. Teori yang kelima adalah teori pemekaran dasar samudra. Teori ini menjelaskan bahwa bagian kerak bumi di dasar samudra mengalami pemekaran sebagai akibat gaya tarikan yang digerakkan oleh arus konveksi yang ada pada astenosfer. Oleh sebab itu, maka terbentuklah rekahan pada dasar samudra. Kemudian, magma mengalir dari rekahan kedua sisinya dan membentuk kulit bumi yang baru. Beginilah gambaran proses dari pemekaran dasar samudra. Teori yang terakhir atau teori yang keenam adalah teori lempeng tektonik. Teori ini menjelaskan bahwa kulit bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak karena pengaruh gerakan arus konveksi yang ada pada lapisan mantel.
Arus konveksi ini dapat menyeret lapisan kerak bumi yang ada di atasnya, sehingga menimbulkan berbagai bentuk di permukaan bumi, seperti rekahan, retakan, celahan, patahan, maupun pengangkatan. Gambar ini menunjukkan arah pergerakan lempeng-lempeng tektonik di bumi. Jenis-jenis gerakan tektonik ada 4 macam, yaitu lipatan, patahan, orogenesis, dan epirogenesis. Yang pertama, lipatan. Lipatan merupakan hasil perubahan bentuk pada batuan yang ditunjukkan oleh pelengkungan atau melipatnya batuan akibat pengaruh suatu gaya yang mana bekerja pada batuan tersebut. Bagian puncak lipatan disebut dengan antiklin, sedangkan bagian lembah lipatan disebut sinklin. Sementara itu, kumpulan dari antiklin bisa disebut antiklonorium. Gambar ini menunjukkan kenampakan dari suatu lipatan. Yang kedua, patahan. Patahan dapat didefinisikan sebagai setiap permukaan atau zona sempit dengan perpindahan geser yang terlihat di sepanjang zona pergeserannya. Patahan ini disebabkan oleh beberapa gaya yang berupa tarikan, tekanan, dan robekan. Keempat gambar ini menunjukkan jenis-jenis patahan. Ada yang naik, turun berpasangan, dan mendatar. Yang ketiga, orogenesa. Orogenesa adalah proses pembentukan pegunungan terjadi karena adanya tektonisme yang menyebabkan terjadinya patahan dan lipatan. Orogenesa ini terjadi relatif cepat dan wilayah yang terangkat tidak terlalu luas. Kemudian yang terakhir, epirogenesa. Epirogenesa adalah pengangkatan kerak bumi yang meliputi wilayah relatif luas dan terjadi secara perlahan-lahan. Ada 2 jenis epirogenesa, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif.